Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya insyaallah sami sehat insyaallah nggih. Insyaallah nggih, karena sehat itu modal. Saya kebetulan masih belum cukup sehat ini. Masih gerok nggih. Jadi pasca dari sini kemarin itu hari Jumat, Sabtu, malam Minggu, Minggu tuh minggunya saja 4 kali, makanya jadi agak over. Dan panjang-panjang, kebetulan kajiannya ada kajian yang sangat panjang sehingga banyak menguras energi, insya Allah ya. Semoga Allah jaga kesehatan kita semua ya. Allah jaga kita semua dan kita diberi taufik oleh Allah sehingga bisa memanfaatkan setiap nikmat untuk menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terus berharap kepada Allah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah dalam mempelajari seluruh risalahnya. Kemudian nanti kita hidup di atas sunnah-sunnahnya, dan insya Allah kalau kita meninggal juga sedang di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semuanya, kita malam ini insya Allah akan belajar satu hal yang sangat penting yang menjadi kebutuhan mendasar kita, khususnya di zaman yang tantangan untuk pendidikan itu beratnya luar biasa. Saya tadi di WA oleh Mas Firman, malam ini kalau bisa sama Mas Amar ya. Posisi Mas Amar itu di Kerapiak. Saya WA gitu. Saya bilang ke ibunya, tolong di WA gitu. Tadi sampai ke sini, aku enak-enak dolan di WA sama Umi, berangkatlah. Di zaman seperti ini, itu mendidik seperti itu tuh sulit, saya katakan. Mendidik anak-anak agar masih taat kepada orang tuanya itu tidak mudah di zaman sekarang. Gini Pak Firman, gini Bang, tidak mudah. Apalagi kalau lagi punya kegiatan sendiri, kok masih mau, itu kalau bukan karena karunia dari Allah, Masya Allah, sulit. Nah, itu juga nanti terkait dengan pembelajaran kita hari ini, insya Allah. Kita akan belajar tentang bab niat, insya Allah. Sebelum ke situ, ada satu hal yang saya ingin sampaikan kepada panjenengan, bahwa ternyata di luar sana sudah begitu banyak orang ingin berbuat baik. Maka setelah itu beliau berpikir, saya harus berbuat baik. Dia mengumpulkan teman-temannya yang punya dan membuatlah komunitas Al-Khair Community itu. Komunitas orang-orang yang ingin berbuat baik dan ingin baik. Apa judul yang diminta ketika saya ceramah? Judulnya adalah ibadah dan pahala sosial. Bayangin Bapak Ibu. Jadi ada orang yang baru berangkat dalam tanda kutip mengenal agama, baru-baru saja langsung ingin berbuat baik, nandur untuk kehidupan setelah kematian. Padahal kita juga sama-sama tahu Bapak Ibu, kita tuh ngaji seperti ini tujuannya di samping menyembah kepada Allah, taat kepada Allah, tentu saja bagaimana hasilnya kita bermanfaat buat orang-orang sekitar kita. Nah, ini perlu digaris tebal ini, bahwa Rasulullah SAW, Bapak Ibu semuanya, diutus ke panjenengan semua itu membawa 2 misi, yaitu misi agar kita menyembah kepada Allah dan misi agar kita berakhlak mulia. Jadi dengan pegangin terus nih dari sekarang ya. Jadi ngaji bareng saya harus menghasilkan orang-orang yang berani berbuat baik. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Hajj ayat ke-77. Apa? Quran surah Al-Hajj ayat ke-77. Saya ingin mengajarkan kepada panjenengan satu hal yang mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Kemudian ada kata-kata waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Kata Allah, kita tuh disuruh
sholat, rukuk, sujud, menyembah kepada Allah. Kemudian ada kata-kata waf'alul khairu, dan berbuat baiklah, la'alakum tuflihun, agar engkau beruntung. Tuflihun itu beruntung. Kalau di akhirat berarti masuk surga, beruntung. Ayat ini Bapak Ibu semuanya adalah ayat makiyah. Jadi perhatikan betul. Ayat ini adalah ayat makiyah. Ayat makiyah artinya apa? Ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Ayat makiyah adalah ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Jangan perhatikan ayat-ayat yang terkait dengan perintah-perintah syariat, entah itu sholat, zakat, dan lain sebagainya terkait dengan syariat, itu biasanya turun setelah Rasulullah hijrah. Tetapi kalimat waf'alul khairu ini sebelum Rasulullah hijrah. Berbuat baik di sini diantaranya adalah sedekah, Bapak Ibu, infak. Bayangkan pada waktu itu umat Islam itu masih susah luar biasa, diboikot, ekonomi susah, dakwah saja ngumpet-ngumpet. Tapi Allah sudah perintahkan mental untuk senang memberi, masya Allah. Jadi ternyata orang mau lomoh, mau memberi, suka berbagi itu persoalan mental. Persoalan mental yang Allah didik sebenarnya. Ceramah itu panjang, Yang kesimpulannya kira-kira gini Bapak Ibu. Kalau kita tidak siap berbagi, kalau kita tidak siap jadi orang lomoh, jangan pernah minta jadi orang kaya. Paham Bapak Ibu? Nek jenengan kok kira-kira isi ono rasa pelit tengah ati, jenengan ampun nyuwun dados tiyang sugih. Sebab nopo sugihnya panjenengan itu akan menyiksa jenengan. Jadi orang diberi kekayaan itu sekaligus nempel sifat lomoh. Karena apa? Kata Rasulullah, as-shadaqah burhan. Sedekah itu bukti keimanan. Rasulullah bersabda, wala yajtami'u ahsuh wal iman fi qalbi abdin abadan. Tidak akan berkumpul, kata Rasulullah, antara pelit dan iman di hati seorang hamba selamanya. Makanya sejak dari awal saya sampaikan ke jenengan bahwa jenengan itu buah ngajinya harus rajin ibadah kepada Allah, tapi di saat yang bersamaan rajin tertolong. Begitu. Dan bayangkan, ada orang yang baru 6 bulan baca Quran aja belum berani. Ketuanya mengatakan, Ustadz, kami di sini kalau kumpul cuma baca zikir, kemudian habis itu baca sholawat. Kita baca Quran aja belum berani, baru mau belajar. Masya Allah. Saya betul-betul terinspirasi gara-gara diundang itu, masya Allah. Walaupun pemantiknya adalah karena sakit. Bu Fitria gimana kabarnya Mas? Masih. Ya kita berdoa nih, Bapak Ibu semuanya. Ada saudara kita namanya Bu Fitria, rekan istrinya, rekan kerjanya Pak Firman, sedang di rumah sakit PKU habis melahirkan dan ternyata koma nih, sampai hari ini. Demi Allah, doa-doa kita itu bermanfaat untuk beliau. Doakan ketika dengan sholat tahajud nanti, minta salah satu sujud, minta ya Allah mohon kepada Bu Fitria, engkau tolong, siapa tahu di antara jenengan satu aja didengar oleh Allah. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu ketika Fatimah koma 17 hari, 16 hari, itu banyak doa dari jamaah gitu. Sehingga salah satunya dikabul oleh Allah. Saya pribadi sholat mungkin lebih dari 300 rakaat dalam sehari. Sholat terus minta betul sama Allah, dan qadarullah, alhamdulillah Allah izinkan keajaiban terjadi. Makanya buat saya Fatimah itu semoga Allah jaga ya, sampai dewasa. Itu betul-betul bukti nyata Allah itu ada. Betul-betul sesuatu yang secara medik sudah hampir mustahil. Sebagaimana tadi ini ketuanya Al Khair Community itu dia mengatakan medik udah menyerah, saya dioperasi gagal, tapi masya Allah sekarang sehat orangnya, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya ingin mengajak panjenengan, kalau orang-orang yang baru mulai saja sudah mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari tentang perbuatan baik, maka saya berharap
jenengan juga yang sudah lama insya Allah di sini ngaji, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dimudahkan di dalam mempraktikkan ilmu yang seperti itu. Bapak Ibu semuanya, saya tanyakan jenengan, saya ngajak berpikir, nanti kita akan belajar bab niat, tapi insya Allah waktunya kalau bab niat cukup insya Allah. Jikalau Pak Firman seorang dokter misalnya, kemudian ada pasien hendak dioperasi, kalau nggak dioperasi bahaya nih. Waktunya 5 menit menjelang sholat asar, perkiraan operasi 5 jam. Pak Firman nunggu sholat dulu atau operasi dulu? Yang betul secara fikih, Bapak Ibu semuanya, operasi dulu. Bayangkan, hak atas Allah dikalahkan oleh hak agami. Kita perhatikan betul nih, kedudukan ibadah sosial. Bukan kita mengalahkan Allah, mendahulukan manusia, bukan. Allah itu maha pengasih, sehingga keadaan seperti itu pasti ada solusinya. Kemudian Pak Firman katakanlah operasi sampai lewat waktu Isya. Bagaimana nasib sholat asarnya? Dikodok. Ini apa nggih? Karena asar dan maghrib tidak bisa dijamak. Maghrib isanya dijamak takhir, nggak masalah. Apa maksud saya berjelas seperti ini? Bahwa ini, ibadah sosial dalam agama itu punya kedudukan yang sangat tinggi. Jadi ibadah sosial dalam agama kita punya kedudukan yang sangat tinggi. Kalau yang perhatikan nih, ayat-ayat terkait dengan ibadah maghfirah, sholat, misalnya di dalam Quran surah Al-Ma'un yang jenengan juga hafal nih. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kata Allah, tahukah kalian siapa yang disebut sebagai pendusta agama ini? Maka kemudian dikatakan, dialah orang yang menghardik anak yatim. Coba jangan perhatikan, ini ibadah sosial bukan? Ibadah sosial bukan? Iya. Ketika jenengan nggak memperhatikan anak yatim, menghardik anak yatim, dikatakan pendusta agama jenengan, walaupun jenengan rajin sholat. Bayangin. Kemudian adalah mereka yang tidak mendorong orang untuk memberi makan ke orang miskin. Ini juga ibadah sosial bukan? Ibadah sosial. Baru kemudian dikatakan celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, yaitu orang yang riya di dalam sholatnya. Coba disandingkan antara ibadah kepada Allah dengan ibadah sosial, dan ini banyak hadir dalam ayat-ayat dalam Al-Quran. Makanya saya dari awal ngajak jenengan betul-betul ngaji itu harus menghasilkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid kita. Di waktu yang bersamaan jenengan itu betul-betul hadir dan bermanfaat buat orang-orang sekitar panjenengan. Diingat-ingat dari awal ini, diingat-ingat. Jadi saya tidak ingin hasil ngaji kok jenengan malahan sangar gitu. Orang tahu takonaan, gak senyum. Nah, ini pasti bermasalah. Pasti bermasalah. Seharusnya semakin ngaji jenengan semakin baik. Hadis terkait dengan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Dan seterusnya. Itu kan hadis panjang. Barang siapa yang menuju ke majelis ilmu untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan bagi dia masuk surga. Kita perhatikan, hadis ini tuh didahului oleh 4 hal. Yang pertama, siapa yang menghilangkan penderitaan seorang mukmin, maka Allah akan hilangkan kesulitan bagi dia di dunia dan di akhirat. Yang kedua, barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, dalam hal ini adalah membebaskan hutang, jenengan dihutangi wong, kemudian jenengan bebas musrasah bayar wis. Atau ada orang hutang, orang nggak punya, kemudian jenengan bayar ya. Maka Allah pastikan jenengan akan mendapatkan kemudahan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, barang siapa yang menutup aib orang lain, maka Allah akan tutup aibnya. Yang keempat, barang siapa yang senantiasa menolong hambanya Allah, maka Allah senantiasa tolong dia. Baru kemudian man salaka tariqan. Berarti maksudnya apa? Orang ngaji itu hasilnya begitu itu maksudnya. Sehingga jangan mudah masuk surga. Jadi sekali lagi kita berbuat Bapak Ibu semuanya. Bayangkan
ayat tentang sedekah itu turun jauh sebelum Rasulullah hijrah maksudnya. Jadi jangan sampai kita mengatakan begini, aku kok rajin sodakoh nek wis sugih, ya nek sugih. Kalau enggak, makanya dari sekarang saya ajak jenengan untuk ke arah sana. Kemudian ada ibadah ritual, kemudian ada ibadah sosial yang mendesak, maka ibadah ritualnya bisa dipercepat. Gini apa nih? Suatu ketika Rasulullah sholat subuh Rasulullah biasanya panjang bacaannya Bapak Ibu, tuh banget macamnya. Hari itu Rasulullah baca pendek banget. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kok pendek sekali ya biasanya? Kalau kita kan malahan kalau doa ditanyakan. Kenapa kok nggak panjang seperti biasanya? Rasulullah menjawab, bukankah tadi dengan mendengar ada bayi menangis di belakang? Ya perhatikan, berarti Rasulullah ketika sholat masih menimbang bahwa kalau ada yang susah di belakang, ya dipercepat. Gini boleh menunjukkan bahwa ibadah sosial itu kedudukannya tinggi di sisi Allah SWT. Kemudian ibadah sosial itu disebut dalam banyak hadis, dan bahkan ibadah yang bersifat ritual jikalau batal bisa digantikan dengan ritual atau dengan ibadah sosial. Contoh Al-Quran tentang puasa nih, ayyaman ma'dudah faman kana minkum maridun aw ala safarin. Jangan dibaca nggih 183 184. Jadi itu tentang hari-hari yang ditentukan. Jikalau panjenengan kok batal puasanya karena perjalanan atau karena sakit, maka gantikan di waktu yang lain. Kalau ternyata sakitnya nggak diharapkan, semuanya diganti dengan apa? Fidyah. Paham Bapak Ibu? Fidyah itu ibadah sosial bukan? Iya, ibadah sosial. Maka Bapak Ibu semuanya, monggo dari awal kita belajar ya, dari keadaan yang saya kira bisa menjadi contoh buat kita. Kebetulan saya baru saja mengalami hal itu, makanya saya sampaikan dengan supaya jadi pelajaran. Rasulullah di dalam dakwahnya begitu, sering menyampaikan yang update.